Perkenalkan, saya Brahma Deva Adiaksa, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, bidang peminatan Hukum Bisnis. Perkenalkan, aku Hari Wicaksono, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, peminatan pidana. Oke, thanks Aryo atas perkenalannya. Ini kita udah lama nggak membahas mengenai pembahasan hukum ya. Apalagi kita mahasiswa semester akhir ini, kayaknya udah mempelajari banyak hal tentang hukum, dari hukum pidana dari yang hal dasar maupun hukum bisnis dari dasar ke tingkat lanjut ya. Nah, mungkin pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas mengenai tindak pidana pencucian uang atau TPPU, gitu kali ya. Karena kan itu sesuai dengan bidang peminatan juga kan. Dan kalau dilihat-lihat penerapannya di Indonesia atau di internasional sendiri, TPPU itu juga ada kaitannya dengan hukum bisnis. Jadi kayaknya itu pembahasan yang menarik sih kalau kita bahas gitu. Perpaduan antara hukum pidana sama hukum perdata bisnis. Oke, karena aku kan dari bidang hukum bisnis ya, nggak begitu ngerti mengenai tindak pidana pencucian uang secara rinci. Nah, kalau dirimu sebagai mahasiswa bidang minat pidana, boleh nggak jelasin ke aku tentang tindak pidana pencucian uang atau TPPU itu gimana sih biar bisa dimahami dengan mudah? Ya, boleh banget kan? Jadi, tindak pidana pencucian uang sendiri itu secara dasar adalah sebuah tindakan dari pelaku tindak pidana sebagai upaya untuk menyembunyikan hasil dari tindak pidana yang lakukan. Oke, berarti itu seorang yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana yang mana itu kan sebenarnya dilarang di undang-undang, tapi dia menyembunyikan hasil kekayaan itu supaya dia bisa menikmatinya dan tidak dianggap sebagai hasil tindak pidana gitu ya. Ya, betul banget, Kang. Berarti itu bisa mencakup kayak menyembunyikan keberadaan atau sumber pendapatan atau pemakaian uang ilegal yang disamarkan supaya dia kayak terlihat sah dan legal di mata hukum gitu ya. Iya. Oke. Kalau sejarah TPPU sendiri itu dipelajari gak di tempat di bidang pidana? Sempat dibahas, cuma memang tidak sebagai bahan utama dari pembelajaran ya. Cuma aku sendiri agak lupa waktu timeline dari sejarah tindak pidana sendiri. Hanya saja memang tindak pidana pencucian uang itu bermula dari kasus yang ada di Amerika sekitar Hmm. tahun 1960 mungkin, yang dimana di sana dilakukan pencucian uang besar-besaran. Oh iya ya, aku kayak pernah baca ceritanya nih, lihat apa kasus-kasus tentang pencucian uang gitu. Kayaknya ini gak sih laundromat-nya Al Capone itu ya, yang pencucian uang tapi berkedok bisnis laundry otomatis itu. Ya, Terus juga aku pernah baca itu yang dimulai dari 1800-an itu kayaknya pernah ada deh. Tapi ini tentang bajak laut berlian gitu. Jadi bajak laut berlian ini dia merompak kapal Perancis yang menjual atau membawa berlian kan. Terus dia rampok, habis itu dia jualnya di tempat penjualan berlian yang miliknya perompak juga. Nah, jadi kayak ini ngambil rampok, dijual ke tempat rampok, jadi dapat duitnya. Wah, ternyata kompleks ya, juga ya pencucian uang itu ya. Dan melibatkan lebih dari satu pihak ya, karena kan ada pihak yang melakukan tidak kejahatan, ada yang menerima aliran dana, dan ada yang memutar pendapatan uangnya itu tadi ya. Gitu. ya, memang dengan skala yang sangat besar ya pencucian uang itu sendiri. Berarti dimulainya juga dari Amerika berarti ya, karena sejarahnya yang pertama kali kita lihat itu merupakan tindak pidana internasional. Ya, karena bagaimanapun juga Lakapon tadi itu menjadi asal muasal dari apa yang disebut tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Karena dialihkan ke bisnis laundry. Oh iya iya, masuk akal sih. Saya dulu pas waktu kecil aku ngiranya pencucian uang itu kayak
kita menemukan uang haram gitu, terus kita cuci, masukin ke dalam mesin cuci, jadi bersih nggak boleh karena merusak uang negara, nanti di penjara. Oh ternyata asal usulnya Literal. dari laut Roma ya. Iya. Nah tapi ini deh, aku pernah baca jurnal kan, jurnal ilmu hukum gitu, tahun 2015-an atau 2010 gitu ya. Itu dia mengatakan tindakan pidana pencucian uang ini lebih umum dan marak dilakukan di negara yang memiliki perekonomian maju. Emang kayak gitu ya? Mungkin bisa dibilang benar ya, karena bagaimana juga perputaran uang, terutama di negara-negara yang maju itu memang sangat besar. Sehingga karena pencucian uang itu sendiri kan memutar uang dari ilegal itu dalam jumlah yang sangat besar, sehingga akan lebih mudah untuk disamarkan dalam sistem yang lebih besar. Iya ya, benar ya. Berarti eh, maka mentarget yang perekonomiannya maju dan lebih canggih, jadi mereka gampang untuk mencari celah-celahnya gitu ya. Makanya Ya, disebut sebagai apa namanya, white collar crime ya, iya. kejahatan kerah putih gitu. Itu berarti dia secara singkatnya uang tindak pidana kriminal dia ubah menjadi bentuk lain, kayak misalnya investasi gitu, bisa nggak? Investasi ke perusahaan atau transfer ke bank-bank macam-macam gitu, bisa nggak? Bisa banget. Karena bagaimana juga dapat investasi ataupun masukan transfer ke bank-bank tersebut itu merupakan salah satu dari tahapan pencucian uang itu sendiri. Juga ini kali ya, pernah dengar kasusnya Meyer Lansky nggak? Kalau yang aku baca nih, dia melakukan pencucian uang dengan mendirikan hotel, terus lapangan golf, dan juga pengemasan daging sebagai kedok dari dia melakukan tindak pidana kejahatan yang kemudian setelah disalurkan ke hotel, lapangan golf, dan pengemasan daging tadi, itu uangnya ditransfer ke bank di Swiss gitu. Bank di Swiss itu kan mengutamakan kerahasiaan klien, jadi kayak susah untuk dideteksi gitu. Tapi Ya, emang ini ya, ada beberapa negara yang perbankannya itu merahasiakan kliennya itu transaksi apa nggak diketahui kemana. Ya, emang itu ada ya? ya, seperti contoh dari Swiss sendiri kan dia sebagai negara netral, posisinya sebagai negara netral itu mempengaruhi keberadaan dia sebagai negara dalam menentukan kebijakan. Salah satunya dalam hal perbankan ini, di mana mereka tidak melakukan yang namanya prinsip know your customer, sehingga mereka tidak akan peduli dari mana dan bagaimana uang itu didapat agar bisa mendapatkan keuntungan dari pajak-pajak. Berarti ini ya, kayak ada kepentingan suatu negara untuk dia, karena dia mendapatkan keuntungan dari sisi ekonomi ya, asalkan itu menguntungkan dia ya nggak masalah gitu ya, daripada dilaporkan nanti pendapatannya berkurang, ya udah yang penting jalan aja gitu ya. Berarti ya mirip-mirip sama ini nih, kasusnya Franklin Jurador. Dia itu mafia obat bius. Dia melakukan pencucian uang gitu kan dengan menjual obat bius. Tapi dia melibatkan banyak orang. Jadi dia melakukan jual beli fiktif, terus penitipan investasi fiktif, dan menggunakan fasilitas dari Bank Swiss dan juga bank lepas pantai atau offshore itu, yang menyediakan namanya itu kalau nggak salah Nostro account. Jadi ada nomor rekening istimewa, sehingga banknya itu nggak tahu siapa nama pengirim, siapa nama penerima dari aluran dana. Beberapa bank itu memiliki kebijakan tertentu untuk menyamarkan pengirim, pembuat rekening, dan kayaknya juga ada ini deh, negara yang memiliki regulasi bahwa orang itu boleh membuat rekening tapi menggunakan nama palsu. Itu kalau nggak salah di Austria. Ada, aku pernah baca. Emang ya pencucian uang ini dari dulu sampai sekarang masih belum selesai, dari 1800, 1900 sekian sampai sekarang 2026 ini mungkin masih ada juga kali ya. Pasti sih. Kalau tentang pencucian uang itu di tempatmu pernah mempelajari ini nggak tentang Indonesia, kenapa kok akhirnya dia menerbitkan regulasi terkait
tindak pidana pencucian uang? Apakah itu karena kesadaran pemerintahnya sendiri atau ada tekanan dari internasional atau kepentingan lain atau gimana? Ada nggak? Jujurnya aku kurang tahu ya. Apakah pilih ada dari pemerintah itu sendiri atau memang ada tekanan seperti misalnya kayak Kalau UMAS gitu. aku baca dari jurnal sih, Indonesia menerapkan regulasi tindak pidana pencucian uang itu diawali dari tekanan atau desakan dari negara-negara G7. Menyebutkan bahwa Indonesia ini nggak kooperatif terkait pencucian uang. Jadi dia mendapatkan sanksi dari negara-negara G7 ini. Sehingga biaya menjadi premium atau mahal, terus letter of credit Indonesia nggak diterima di bisnis internasional, dan Bank Internasional memutus hubungan. Nah, ditandai dari apa? Dari krisis moneter 1998. Dari titik situ kan ada sejarah Indonesia melakukan KKN kan, korupsi, kolusi, nepotisme kan. Nah, ini ternyata salah satunya adalah berdampak kepada perhatian internasional, sehingga itu tadi berdampak pada pencucian. Indonesia melindungi pencucian uang, Indonesia tidak dipercaya internasional, dan bank-bank di Indonesia pada saat itu tuh belum menetapkan prinsip know your customer tadi ya, sehingga dicap bahwa sumber daya manusianya ini masih belum mumpuni atau belum memenuhi syarat untuk dapat mengentaskan tindak pidana pencucian uang gitu sih. Terus oleh laundering itu dikatakan sebagai cross border crime atau tindak pidana lintas batas negara. Kenapa kok kayak gitu? Karena seringkali tidak pidana pencucian uang sendiri tidak hanya terbatas dari satu negara saja. Mungkin asal tindak pidananya itu dilakukan di negara lain, kemudian dilakukan pencucian uangnya di negara yang lainnya. Seperti misal di contoh seperti di Austria maupun di Switzerland, itu kan kebijakan-kebijakan yang sangat-sangat mempermudah bagi orang untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Berarti emang ini ya, tindak pidana pencucian uang itu selain kepentingan politik juga dibaliknya terkait bisnis juga ada ya. Jadi karena ada bisnis ilegal, dia mau mendapat uang, terus supaya legal gimana, jadilah tindak pidana itu ya, pencucian uang gitu ya. Yes. Terus kan tindak pidana pencucian uang itu nggak semuanya pasti terjadi dengan berhasil ya. Ada, aku pernah dengar di pidana dasar itu namanya percobaan tindak pidana. Nah, kalau misalnya menurutmu terkait hubungan antara tindak pidana percobaan, tapi itu percobaannya mengenai pencucian uang, nah itu gimana kalau dari sudut pandangmu? Ya, seperti yang disebutkan jalan KUHP, itu kan segala percobaan dari tindak pidana itu sendiri kan pasti akan tetap dilakukan pembidanaan dan meskipun pasti akan lebih ringan apabila mereka melakukannya sampai selesai. Itu ini enggak termasuk kalau percobaan dikurangi sepertiga kejahatan asli, gitu enggak sih? Itu kan ya berdasarkan KUHP itu kan dasarnya. Berarti tetap ini sama ya, tetap pengaturannya sama kayak percobaan tindak pidana yang lain-lain ya? Ya, menggunakan KUHP itu kan selama tidak diatur secara khusus oleh Oh Undang-Undang iya. PPDU. Terus kalau menurutmu nih, mengenai tindak pidana pencucian uang, kalau dipidana berdasarkan aturan Indonesia yang terkini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, udah cukup atau kurang atau gimana kalau dari pendapatmu ya? Aku rasa dari Undang-Undang Nomor 8 2010 itu sendiri sebenarnya sudah lumayan cukup ya, tapi mungkin perlu diadakan penguatan dalam hal pembuktian. Bagaimana mencari pihak-pihak seperti PPATK dapat secara lebih jelas mendeteksi indikasi dari tindak pidana pencucian uang itu sendiri. Berarti, oh ini ya, disebutin tadi PPATK ya? Berarti PPATK Ya. itu bekerja atau bertindak sebagai penyidik ya? PPATK itu lebih seperti mereka yang mengawasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Itu mereka baca seperti itu. Nah ini kalau misal berarti kan ini
dia berwenang di bidang tindak pidana pencucian uang ya. Kan itu sebagai tindak pidana khusus berarti kan, ya kan? Yes. Ada lembaga independennya sendiri. Nah, kalau misalnya kita lihat dengan kasus lain, tindak pidana pencucian uang yang asal tindak pidananya itu dari korupsi gitu misalnya. Berarti apakah PPATK ini bisa bekerja sama dengan KPK? Dalam hal ini KPK penyidik korupsi, PPATK untuk mengawasi transaksi yang tidak wajar. Kalau menurutmu dari sudut pandang pidana gimana? Aku rasa PPATK itu kan bisa memberikan bukti awal bahwa ada something yang happening nih. Kemudian mungkin apabila memang itu dirasa benar mencurigakan, itu kemudian bisa diajukan ke pengadilan, untuk proses pengadilan, di mana mungkin bisa didapatkan petunjuk terhadap kasus korupsi itu sendiri. Tapi untuk ininya penyitaan pencucian uangnya kan nanti ada harta kekayaannya tuh. Misalnya itu terkait dengan korupsi, boleh nggak disita terlebih dahulu sebelum dibuktikan bahwa itu harta hasil dari korupsi? Tentu saja boleh ya, apalagi kalau barang-barang bukti itu dirasa ada resiko untuk hilang. Jadi boleh ini ya, boleh disita terlebih dahulu sebelum dilakukan pembuktian nggak masalah, karena ini Yes. TPPU lebih dahulukan daripada asal tindak pidananya gitu ya. Mereka itu bisa dibilang sebagai tindak pidana berdiri sendiri kan. Jadi pembuktiannya bisa dilakukan secara bersamaan. Tidak perlu Oh, bagi tindak pidana pencucian uang pembuktian TPPU untuk menunggu pembuktian dari tindak pidana asalnya. aku sebagai mahasiswa hukum bisnis ingin mengetahui tahap-tahap TPPU itu seperti apa sih yang bisa diperhatikan, itu ada nggak kalau dari bidang pidana? Jadi TPPU itu sendiri dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama itu penempatan, yaitu di mana uang dari hasil tindak pidana akan ditaruh dalam sistem keuangan formal, sehingga seolah-olah itu akan menjadi bagian dari sistem keuangan yang besar. Kemudian akan dilakukan penempatan. Uang yang dimasukkan dalam sistem keuangan tadi akan ditempatkan, bisa dilakukan seperti transfer ke rekening-rekening bank tertentu, atau mungkin diubah dalam bentuk mata uang lain dan sebagainya, atau bisa saja sesimpel diinvestasikan dalam bentuk benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah integrasi, yaitu membuat seolah-olah barang-barang yang ada di dalam proses penempatan tadi menjadi sumber dari pendapatan keuangan dari tindak pidana tadi. Seperti misal, investasikan dalam mobil, kemudian mobil itu dijadikan usaha, misal rental mobil, seperti itu. Ya, berarti untuk adanya tindak pidana pencucian uang itu harus memenuhi 3 itu tadi ya? Ya, 3 langkah itu tadi ya? Penempatan, terus layering, terus integrasi gitu ya? integrasi ya. Terus aku kan pernah baca nih pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Subjek hukum TPPU itu cuma warga negara Indonesia dan korporasi atau badan hukum di Indonesia. Berarti kalau begitu kesimpulannya WNA dan badan hukum luar negeri nggak bisa dijerat pakai hukum ini. Mungkin lebih ke arah dimana, karena tetap ya, sifat dari undang-undang di Indonesia itu kan hanya bisa mengenai terhadap warga negaranya. Jadi apabila kejahatan itu kemudian dilakukan oleh misal warga negara asing, maka mungkin dapat diproses di negaranya ia berasal. Dan mungkin Indonesia dapat memintakan ganti rugi terhadap kerugian yang didapatkan dari tindak pidana tersebut. Tapi kalau misalnya nih WNI warga negara Indonesia dan korporasi Indonesia tapi di luar negeri, bisa nggak dijerat pakai undang-undang? Harusnya bisa ya. Jadi karena dia warga negara Indonesia tetap harus Ya, pakai undang-undang tetap Indonesia menjadi gitu. subjek dari hukum Indonesia. Kalau kejahatan TPPU ini menurutmu bisa timbul dari tindak pidana apa aja selain yang kita sebutkan misalnya? Sebenarnya saya disebutkan ya di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 itu pada dasarnya terdapatkan disebutkan ada 25 tindak pidana. Namun sebenarnya pada dasarnya segala tindak pidana yang menghasilkan uang dan
yang menghasilkan keuntungan dalam bentuk apapun itu bisa masuk sebagai tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang. Iya, berarti banyak ya, itu ada 75 ya? 25 Oh, 25. Sorry. 25 itu kan. Banyak banget ya, 25.